Kita sudah masuk di pembahasan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Setelah kita kemarin terakhir membahas seputar ihram ya, yaitu tata cara masuk pada ritual manasik haji atau umroh. Juga kita bahas bagaimana itu ihram di miqat dan lain sebagainya. Berikutnya di sini pengarang kitab menjelaskan kepada kita seputar kesunahan-kesunahan bagi orang yang ihram dan awal masuk ke kota Mekah itu. Karena kota Mekah ini sebagaimana kita ketahui kota yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga beliau menyatakan faslun, ya, fasal yang baru terkait dengan kesunahan ihram. Wa yusannul ghuslu lil ihram. Disunahkan mandi lil ihram ketika orang tadi itu ihram. Walau lil haid, bahkan sekalipun untuk wanita yang lagi haid sekalipun, tidak apa-apa. Disunahkan juga. Bahkan dinyatakan makruh orang kalau ihram tapi nggak mandi dulu. Hukumnya makruh. Ya. Akan tetapi ketika seorang wanita itu haid, kemudian menanti masa sucinya, kemudian baru ihram dan mandi untuk ihramnya, itu lebih afdol. Tapi kalau misalnya tidak bisa lagi, kenapa? Wong ini bareng rombongan misalnya. Ditunda-tunda nggak bisa, ya tidak apa-apa. Gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ihram dalam keadaan junub itu sebenarnya makruh. Misalnya ada orang hadas besar, ya, maka dia harus mengangkat hadasnya dulu dengan mandi janabah. Adapun anak yang belum tamyiz, seperti yang kita bahas di awal, kan bisa untuk kita ajak, maka itu yang memandikan walinya, diniatkan oleh walinya juga. Nah, tapi kalau misalnya seperti kemarin kita bahas, kan kalau orang itu sudah di tanah haram, kemudian dia mau umroh lagi, kan dia caranya ihram bagaimana? Ke tanah halal terdekat, kan gitu ya. Tanah halal terdekat paling afdol apa? Tan'im. Nah ini misalnya orang tinggal di area Mekah. Ya tinggal di area Mekah, tapi dari rumahnya itu untuk menuju ke Masjidil Haram, itu melewati area Tan'im. Tapi dia dari rumah sudah mandi. Ketika Tan'im dia ihram, gitu ya. Nah, apakah kemudian disunahkan mandi lagi? Jawabannya tidak. Karena apa? Baru saja mandi. Intinya ketika mandi itu masih dinisbatkan itu mandi untuk ihram, maka itu sudah cukup. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ada air untuk mandi, bagaimana? Disunahkan bertayamum. Nah, kemudian ada lagi yang sebetulnya disunahkan untuk persiapan orang tadi itu melaksanakan ritual manasik, yaitu apa? Wa nudiba li murid ihram qassu syarib. Disunahkan bagi orang yang hendak ihram itu mencukur kumisnya, yaitu merapikan apa? Kumisnya. Batasannya apa? Ketika kumis sudah menutup bibir, ya menutup bibir, maka dipotong, dirapikan. Wa akhdhu sya'ri nahwi ibtin wa zufrin qabla al-ghusl. Begitu juga membersihkan bulu-bulu atau rambut yang ada di tubuh kita seperti apa? Bulu ketiak dan lain sebagainya. Begitu pula kuku. Karena nanti ya kuku ini ketika atau rambut misalnya ketika dia ada yang patah atau tercabut ketika dalam keadaan ihram, maka nanti ada pembahasannya. Dia bahkan bisa mengakibatkan kewajiban apa? Pembayaran dam, pembayaran denda. Nah, maka gitu, mumpung belum ihram, maka cukur kumis, kemudian bulu-bulu tadi itu, kemudian kuku-kukunya dicukur bersih. Kecuali jika dia niat ihramnya itu sudah masuk bulan Zulhijjah. Misalnya dia ihramnya pada tanggal 5 Zulhijjah. Dan dia berniat
untuk menyembelih hewan kurban, maka dia tidak disunahkan untuk mencukur rambutnya, tidak disunahkan mencukur kukunya. Kenapa? Karena orang itu ketika masuk bulan 1 Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, dan dia bermaksud untuk berkurban, maka justru dianjurkan apa? Tidak mencukur rambutnya atau memotong kukunya, gitu. Tapi kalau dia ihramnya sebelum itu, maka disunahkan potong dulu. Kemudian sebetulnya ada lagi kesunahan yang ini mungkin saya rasa sangat jarang sekali dilakukan, yaitu termasuk yang disunahkan itu memacari wajah dengan daun henna. Mungkin kita pernah tahu ya, seperti rias pengantin itu kadang pakai henna itu loh, dikasih daun pacar itu kan supaya merah ya warna kulitnya. Nah, orang yang bercadar di luar ritual haji, ketika dia masuk manasik haji, ihram seorang wanita, maka dia harus melepas apa? Cadarnya, sehingga yang terlihat wajahnya itu terlihat. Sehingga disunahkan untuk memerahi daripada wajahnya. Sekalipun orang tua dikatakan untuk menutupi warna kulitnya. Tapi kayaknya sekarang ini udah jarang sekali ya. Jarang sekali kita temukan. Itu sebetulnya disunahkan. Sunnah ketika ihram sunnah. Bahkan ketika orang mau masuk ke Mekah, sekalipun tidak dalam keadaan ihram, disunahkan mandi dulu. Ya, disunahkan mandi dulu. Wali wukuf bi Arafah. Nah, juga sebagaimana ketika mau masuk ke Mekah itu disunahkan mandi, ketika mau masuk dari haramnya Madinah pun juga disunahkan mandi. Ya. Apalagi masuk ke Ka'bah, misalnya orang dimuliakan jadi presiden atau gimana, bisa masuk Ka'bah, sunnah mandi dulu. Kemudian ketika mau wukuf di Arafah, tempat semua orang yang melaksanakan ibadah haji berkumpul tanpa terkecuali. Nah, ini juga disunahkan apa? Mandi, waktunya dari subuh. Ya, dari subuh dia disunahkan mandi. Kemudian juga sebelum melempar jumroh pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah pun juga apa? Disunahkan sebelumnya mandi. Wali wukuf di Musdalifah, ketika wukuf di Musdalifah itu juga disunahkan mandi. Ya. Ala kulli hal, kata beliau di sini, kesimpulannya fayusannu inda kulli isdiham wa istima' fi tawafin wa ghairihi. Jadi sebetulnya mandi ini disunahkan di setiap agenda yang mana di situ apa? Banyak perkumpulan orang bercampur baur. Jangan sampai kita mengganggu kekhusyuan orang kan gitu. Sebagaimana sholat Jumat. Sholat Jumat itu sebetulnya kan dikatakan oleh ulama, ya seperti apa? Id mingguan kaum muslimin. Id mingguan hari Jumat itu. Orang dengan segala macam profesi, dengan segala macam usia dan lain sebagainya, mereka akan kumpul bersama dalam masjid untuk kewajiban sholat Jumat serentak. Sehingga kita disunahkan untuk mandi ketika hendak Jumatan. Kenapa? Supaya kita nggak mengganggu ibadahnya orang. Ini sholat Jumat, lah apalagi ya Pak? Manasik yang mana di situ beraktivitas yang apa namanya ekstra, ya. Apalagi melempar jumroh dengan berkeringat, wukuf di Arafah, ya. Tapi masya Allah ya, sekarang ini luar biasa, ya. Apalagi yang VIP, ada tenda-tendanya semuanya apa? Ber-AC sudah ya. Nah, tapi tetap disunahkan apa? Disunahkan mandi sehingga minimal kalau kita tidak mengindahkan ibadahnya orang, minimal kita tidak mengganggu ibadahnya orang. Jangan sampai orang ya Allah, ya Allah, ya Allah, des ya, kecium aroma yang dahsyat, aduh langsung bad mood ya. Akhirnya nggak hilang gitu loh. Jadi nuansa yang ia bangun dalam kesyahduan ibadah, rontok langsung hilang. Langsung yang kepikiran di otaknya deodoran ya. Gimana ini beli deodoran? Pengen dikasih hadiah rasanya orang tadi itu. Kan gitu akhirnya jadi pegel, jadi apa? Pikirannya kemana-mana. Duh orang ini ya, kok udah pakai deodoran misalnya gitu. Akhirnya kemana-mana gitu loh. Nah, maka dari itu disunahkan apa?
mandi terlebih dahulu. Tapi yang perlu diingat, mandinya kalau sebelum ihram itu boleh pakai sabun yang harum. Nanti ada sebetulnya hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Di antaranya nanti apa? Menggunakan wewangian ketika sudah ihram. Jadi kalau pakai sabunnya, sampunya, deodoran yang harum tidak boleh. Bahkan makan permen yang harum tidak boleh. Jika sudah ihram ya, jika sudah ihram. Nah, jika sudah ihram, nanti ada insya Allah tuh hal-hal yang diharamkan. Oke, mandi itu kan minimal ya. Mandi itu kan minimal yaitu dalam rangka membersihkan diri. Adapun wewangian, ya apa? Boleh enggak pakai parfum? Buat tatayyub wa tatib badanihi lil ihrami duna thawbihi. Diperbolehkan dengan catatan yang dikasih aroma ini, yang dikasih parfum ini apa? Bukan bajunya, tapi apa? Tapi badannya. Kenapa demikian? Ya, karena kalau apa namanya parfum untuk badan itu tidak apa-apa, bahkan banyak sekalipun. Sayyidah Aisyah itu Nabi kan sukanya parfum misik ya. Nabi SAW itu kata Sayyidah Aisyah, ya, saya tuh seolah-olah melihat bekas daripada parfum misik ya pada diri Nabi SAW. Padahal Nabi sekalipun nggak pakai parfum sudah aromanya harum semerbak. Tapi beliau pengen ngasih contoh kepada umatnya bahwa apa? Supaya mengindahkan ibadah dirinya dan orang lain. Nah, disunahkan di badan tapi ya, disunahkan di badan. Jadi di badannya itu apa? Dikasih wewangian. Ya. Kecuali bagi orang yang berpuasa atau seorang wanita yang dicerai suaminya dengan talak bain. Talak bain itu apa? Talak bain itu perceraian yang untuk kembali itu harus dengan akad yang baru. Apa rasanya kita sebenarnya perlu bahas ya masalah talak ini ya, tapi nanti di kajian yang kedua itu. Pembahasan yang kurang enak sebenarnya talak ini ya, cuman kayaknya perlu ya untuk kita kaji nanti mungkin. Ya, orang yang ditalak itu nggak diperbolehkan menggunakan wewangian sebetulnya, karena supaya tidak menarik lelaki lain. Sampai kapan? Sampai dia selesai masa iddahnya. Lah, bagaimana ketika dia ihram? Ketika seorang yang ditalak bain dia dimakruhkan, bukan haram ya, dia dimakruhkan menggunakan parfum sekalipun menjelang ihramnya. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa sih wanita itu kok nggak disunahkan pakai parfum untuk kalau ikut Jumatan? Kan perempuan kan tidak wajib Jumatan, tapi misalnya ada suami istri, suaminya kan wajib Jumatan, istrinya diajak Jumatan, istrinya apa sunnah pakai parfum? Tidak disunahkan. Kenapa? Karena mayoritas yang menghadiri sholat Jumat itu adalah kaum lelaki, sedangkan seorang wanita tidak boleh menggunakan parfum berlebihan yang sampai tercium aroma harumnya oleh kaum lelaki. Jadi areanya kan sempit sekali ya, area yang menghindari daripada kaum lelaki di dalam sholat Jumat. Paling afdolnya apa kata beliau? Paling afdolnya minyak parfum itu misik, kemudian dicampur dengan air mawar. Duna saubihi, namun tidak disunahkan untuk memberi parfum pada pada pakaian ihramnya, gitu ya. Maka tidak disunahkan. Tapi hukumnya apa? Mubah. Khilaf ya, ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Khatib Asy-Syarbini, Al-Imam Ar-Ramli, hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau menurut Al-Imam Ibn Hajar, hukumnya makruh. Kalau yang dipakai, yang dikasih wewangian itu apa? Kain ihramnya itu. Kenapa kok Imam Ibn Hajar mengatakan makruh? Karena ada lagi pendapat ketiga yang menyatakan hukumnya haram. Mengapa demikian? Karena gini. Jadi kalau di badan itu kan, ya badan kan melekat pada kita ya. Tapi kalau kain ihram, misalnya kain ihramnya dipakein parfum ya. Kemudian dia pakai kasih wangi, kasih parfum, kemudian dia niat ihram ya. Akan berarti wewangiannya melekat sama dia. Misalnya tiba suatu saat dia lepaslah kain ihram tadi itu. Nah, ketika dia pakai kembali kain ihram yang di situ ada wewangian,
itu diharamkan bagi dia. Karena dia sekarang diharamkan menggunakan wewangian. Jadi seolah-olah dia menggunakan hal yang baru. Seolah-olah dia menggunakan wewangian yang baru lagi. Sehingga dia kena dam nanti. Ya, dia berarti menjalankan apa? Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Tapi selama manasik kain itu melekat pada dirinya dan tidak dia lepas, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dilepas kemudian dipakai lagi, maka hukumnya haram dan dia wajib nanti membayar apa? Membayar fidyah. Juga sebetulnya ini ada apa? Ada kesunahan khusus bagi mereka yang sudah menikah. Ya ketika mau misalnya bareng ya manasik apa? Haji misalnya. Atau mau ihram untuk umroh. Maka ini ada kesunahan khusus. Apa itu? Wa yundabul jima' qabla al-ihram khususan liman yashukku alaihi tarkuhu. Ya disunahkan bagi sepasang suami istri untuk berhubungan terlebih dahulu sebelum ihram. Nah, ini bagi orang yang rasanya sulit untuk meninggalkan apa? Berhubungan dalam jangka beberapa hari. Hal ini sebetulnya sama dengan kesunahan sebelum sholat Jumat. Ya juga demikian. Wa yundabu dan disunahkan lidzakari lubsu izarin warida abyadaini jadidaini summa maksulaini. Ya disunahkan bagi seorang lelaki di dalam ihramnya ini ya menggunakan apa? Satu sarung dan satu kain untuk menutupi dadanya atau apa yang disebut dengan rida tadi itu. Ya. Qubailal ihram sebelum dia niat ihram. Jadi sebelum niat ihram ini apa? Sudah menggunakan pakaiannya, sudah komplit. Menghindarkan daripada pakaian yang berjahit, meninggalkan pakaian yang meliputi dia dengan mengikat. Sebagaimana Nabi SAW. Warnanya apa? Sunahnya warnanya putih. Ada yang mau pakai motif batik, boleh enggak? Ya, boleh-boleh aja, selama menutup aurat, selama ada jahitan. Tapi ya dia menyalahin sunnah. Oh ini Nusantara, ini kadang kita ini loh ya. Jadi kita kadang nggak membedakan mana yang agama, mana yang melestarikan adat. Melestarikan adat selama enggak ada penentangan dengan agama, kenapa tidak gitu loh. Sangat tidak apa-apa. Cuman ini nggak di tempatnya gitu ya. Nggak di tempatnya. Gitu ya. Kayak ada itu waktu sa'i itu ada sekelompok organisasi menyanyikan yel-yel organisasinya. Loh, ya apa sih? Gitu ya. Ini nggak tempatnya gitu loh. Kita mungkin berbangga dengan organisasi kita dan lain sebagainya, nggak apa-apa, cuman ya di tempatnya. Jadi warna putih karena Nabi SAW beliau bersabda, ilbasu min thiyabikum albayat. Pakailah daripada pakaian kalian itu yang warnanya putih, kata beliau. Ya. Makanya hari Jumat pun Jumatan. Nah, kita disunahkan pakai warna putih. Gitu ya. Di dalam kitab Hasya Al-Jamal minimal kata beliau baju takwanya warnanya putih. Sarungnya berwarna ketika Jumatan ini ya. Sarungnya berwarna enggak apa-apa. Dia dinyatakan juga sudah mendapatkan sunnah. Minimal nopo baju takwanya putih. Kalau bisa sarungnya putih juga ya tambah bagus. Gitu ya. Kalau bisa kopiahnya putih juga ya tambah bagus. Ya seperti itu. Tapi minimal apa? Bajunya putih. Wajadidaini summa maksulain. Kemudian dianjurkan juga kain ihramnya itu kalau bisa yang baru dan sudah dicuci. Jadi bukan hanya baru saja, baru tapi sudah dicuci. Karena dikhawatirkan ada najis. Ya semata-mata apa? Sebagai bentuk kehati-hatian. Karena ini ya ibadah yang sangat besar sekali. Begitu pula disunahkan ya bagi perempuan juga yang berwarna putih. Malah dimakruhkan kalau perempuan pakai yang berwarna-berwarna itu tadi. Wa yusannu lubsu na'lain dan disunahkan pakai sandal. Ya. Kata Nabi SAW, yuhrimu ahadukum fi izarin waridain wa na'lain. Berihramlah salah seorang di antara kalian itu kalau ihram itu sudah pakai apa? Sarungnya, kainnya, sudah pakai kainnya dan apa? Sudah pakai sandal. Gitu ya.
semata-mata khawatir menginjak najis dan lain sebagainya. Kemudian juga disunahkan sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat. Jadi setelah semua tadi itu ya, setelah mandi, kemudian apa? Pakai wewangian, menggunakan kain ihram, gitu ya. Nah, kemudian apa? Pakai sandal, kemudian dia niat ihram dengan niat yang kemarin itu, ya nawaitul hajjah. Misalnya dia mengatakan apa? Nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah itu apa yang dianjurkan? Sholat 2 rakaat. Apa yang disebut dengan rakaatil ihram? Ya, 2 rakaat sunnah ihram. Ya, sholat dulu ya, sholat dulu, ya. Sholat dulu baru ihram ya, sholat dulu baru ihram. Kemudian disunahkan apa? Ketika sholat tadi itu membaca surat Al-Ikhlas di masing-masing rakaat. Membaca Al-Ikhlas. Nah, kemudian, setelah sholat 2 rakaat ini, mulailah dia menghadap ya ke arah kiblat sambil niat ihram, ya kemudian apa? Sambil berjalan. Jadi sunnahnya itu niat ihram itu apa? Sambil berjalan. Wa yusannu, dan disunahkan bagi orang yang mau haji, masuknya ke kota Mekah itu qoblal wukuf, sebelum waktunya wukuf. Ya, sebelum waktunya wukuf. Ini semata-mata sebagaimana yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Kalau dia ke Mekah itu sebelum waktunya wukuf, supaya dia nanti sempat tawaf kudum, yaitu tawaf ketika pertama masuk ke Masjidil Haram dan seterusnya. Kemudian hendaknya ketika masuk ke kota Mekah itu kalau bisa min a'laha, dari area yang tinggi daripada kota Mekah, atau apa yang disebut dengan area saniyati kada. Ya. Kemudian kalau bisa siang hari, ya, yakni awal siang, pagi hari. Sebagaimana Nabi dulu soalnya kalau masuk Mekah waktunya seperti itu. Masyian, ya. Kemudian dengan berjalan, ya kalau laki kalau bisa apa? Dengan berjalan, ini tidak jauh ya. Kemudian hafian, apa, tidak pakai sendal ya di awal itu. Ini semata-mata kalau nggak takut adanya najis, semata-mata karena beradab daripada tanah tersebut. Bahkan sebagian ulama ketika dia ada di area Madinah, terutama di area masjidnya Nabi SAW, itu enggan pakai sandal. Kenapa? Ya, mereka menyatakan bagaimana mungkin saya menggunakan sandal yang di dekat daripada area tanah ini dimakamkan Rasulullah SAW. Ya, sebagian mereka menyatakan bagaimana mungkin saya jalan pakai sandal, sedangkan tidaklah insya Allah bagian daripada tanah-tanah ini, melainkan pernah diinjak Nabi, pernah diinjak para sahabat, ya ridwanullah alaihim. Kemudian yang gak kalah penting, wayan bagi, dan hendaknya an yastahdhira, ketika seorang masuk ke kota, ke area haram khususnya, ke area haram, kota Mekah khususnya area haram, itu menghadirkan di dalam hatinya apa? Al khusyuk, kekhusyuan, ya, wal khudu, dia tadi itu merendahkan dirinya kepada Allah, wa tawadhu ma'amkanahu, dan merendahkan hatinya semaksimal mungkin, wala yazalu kadzalik, dan selalu seperti itu. Ya, karena terutama ketika seorang tadi itu menjalani manasik haji maupun umrah, maka di situ nggak ada bedanya. Ya, semua di antara kita ya tidak ada lain hanya orang yang menggunakan 2 helai kain itu saja. Presiden, rakyat biasa, kaya, miskin, jabatannya tinggi, tidak punya jabatan, semuanya sama. Sehingga jangan sampai kita bersombong di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, karena sangat sama sekali nggak pantas.
Nah, dia masuk di area haram, kemudian langsung awal yang dituju apa? Masjidil Haram, kemudian berusaha kalau bisa masuk daripada pintu bab as-salam. Sekalipun bab as-salam ini, pintu as-salam bukan jalurnya dia, tapi tidak apa-apa. Kalau bisa nyari daripada bab as-salam, ya jika tidak menyulitkan. Kemudian masuklah dia ke area Masjidil Haram. Nah, ketika dia masuk ke Masjidil Haram, fa idza waqa'a basaruhu 'alal bait. Ketika pertama kali matanya ini memandang kepada Ka'bah, maka ya disunahkan mengangkat tangannya seraya membaca doa apa? Ya, karena itu tempat waktu diijabahnya doa. Ketika orang ke Mekah masuk ke Masjidil Haram, pertama kali matanya melihat Ka'bah, itu waktu ijabahnya doa. Mengangkat tangannya kemudian membaca doa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman. Allahumma zid hadzal baita, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa barran. Wazid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu wa atamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa barran. Jadi ketika pertama kali matanya memandang ke arah Ka'bah, ya, itu dia membaca apa? Allahumma zid hadzal bait. Ya Allah, tambahlah daripada Ka'bah ini. Apa yang ditambah? Tashrifan, kemuliaannya. Wa ta'ziman, keagungannya. Wa takriman, sama ya, keluhurannya. Wa mahabatan, dan kewibawaannya. Wa barran, dan kebaikan-kebaikannya ya Allah. Meskipun siapa kita ya, kita kok doain Ka'bah. Nah, maksudnya ini apa? Kita minta barokah daripada Ka'bah dengan mendoakan Ka'bah tadi. Sama kayak orang sholawat kepada Nabi. Ya Allah, sholawatlah kepada Nabi Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna ala Nabi. Bukankah Allah dan malaikatnya memang sudah malaikat? Apa sudah sholawat sama Nabi? Ngapain kita sholawat? Loh, bukan. Kita sholawat itu supaya apa? Kita yang mengambil berkah dengan sholawat tadi itu. Nah, ini juga, Ka'bah kok didoakan. Kita yang harusnya apa? Mendapat keberkahannya Ka'bah, kan gitu. Nah, memang itu yang dituju. Supaya kita apa? Mendapat keberkahan daripada Ka'bah. Seperti nanti ketika disunahkan orang mencium Hajar Aswad, ya, kata Sayyidina Umar, wahai batu, wahai Hajar, kalau seandainya bukan gara-gara Nabi nyium kamu dan saya melihat hal tersebut, saya tidak mungkin nyium kamu. Wong kamu ini ya batu, ya tidak bisa memberi manfaat. Pas ngomong gitu, tidak jauh dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditegur, ya Umar, keliru. Batu Hajar Aswad ini ngasih manfaat. Apa itu ya Ali? Dia kelak di akhirat akan bersaksi siapapun yang menciumnya dengan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, benar kamu ya Ali. Kata siapa? Sayyidina Umar. Nah, jadi demikian, bukan nyium-nyium batunya itu dalam arti apa? Melainkan apa? Mengagungkan hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Ka'bah. Ya, kita cinta kepada Ka'bah, kita menghadap Ka'bah karena Allah yang memerintahkan, ya. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Kita cinta kepada Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri menyatakan apa? Wa man yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan hal yang diagungkan oleh Allah, barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Maka ini adalah bentuk daripada ketakwaan yang terdapat pada dirinya. Ya Allah, tambahlah Ka'bah ini kemuliaan, keagungan, kewibawaan, kebaikan. Wazid, dan tambahlah ya Allah, man syarrafahu, bagi yang memuliakan Ka'bah, bagi yang mengagungkan Ka'bah, daripada orang yang haji atau umroh,
Ditambah apa? Ditambah kemuliaan juga. Wa ta'dhiman wa takriman wa barran. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami subhanahu Allah dengan keselamatan. Nah, kemudian setelah itu dia berdoa dengan doa apapun yang dia inginkan, dunia akhirat, tidak apa-apa. Ya, dunia akhirat tidak ada masalah. Ya, asal tidak kayak yang di video itu, ya Allah fulus gitu ya. Gak ada salahnya orang meminta uang banyak sama Allah, apa tidak boleh? Boleh. Ya cuman ya jangan itu toh, ya mana gitu. Allah. Ya, kemudian setelah itu melihat Ka'bah kan, dia doa, kemudian apa yang dilakukan? Karena ini pertama kalinya dia masuk, sebagai bentuk salam penghormatan. Sebagaimana kalau di masjid itu, ketika kita masuk masjid, apa yang dianjurkan? Sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya Masjidil Haram, bukan sholat 2 rakaat, tapi apa? Dengan tawaf. Maka dari itu, wa an yatufa lil qudum. Disunahkan berikutnya, yaitu tawaf qudum. Yaitu tawaf ketika orang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram. Karena itu bentuk apa? Salam penghormatan kepada Masjidil Haram. In kana hajan. Ini kalau misalnya dia tadi itu orang yang melaksanakan ritual ibadah haji ifrad atau haji qiran, kemudian dia masuk ke area Makkah sebelum waktunya wukuf. Misalnya dia masuk ke area Makkah pada tanggal 8 Dzulhijjah, wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Maka dia kan masih santai, masih tenang. Tidak apa-apa. Laksanakan ini dulu. Jadi kalau orang yang haji atau apa, atau haji qiran ya, dia masuk ke area Makkah sebelum wukuf, maka dia tawaf qudum terlebih dahulu. Akan tetapi kalau dia ini bukan orang yang haji, tapi apa? Tapi dia ini orang yang umroh. Atau dia tadi itu memulai ritual hajinya bukan ke Masjidil Haram dulu, tapi apa? Langsung wukuf di Arafah. Ya, karena nanti startnya itu kan apa? Startnya itu kan wukuf di Arafah ya. Wukuf di Arafah ini ditentukan oleh waktu, yaitu hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kalau seperti itu, maka tawaf qudumnya tidak ada, dia langsung ke tawaf rukun nanti setelah wukuf di Arafah. Nah, orang yang umrah pun juga demikian. Sehingga masuk, dia memiliki kewajiban sekarang yang harus digugurkan terlebih dahulu, yaitu dengan melaksanakan tawaf rukun. Mungkin ada yang bertanyakan, silakan. Allah Akbar.
Istri mau masuk apa di dalam? Ya udah masuk. Mau sini. Ya saya. Masuk. Nah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Apanya muternya? Ya no. 7 kali. Bukan berarti dua rakaat gitu, enggak. Sama. Kayaknya mungkin tak gambarkan ya minggu depan tanggal-tanggalnya itu. Biar lebih gamblang. Biar apa? Biar kebayang gitu loh. Karena nanti ya itu tergantung. Orang itu kadang ada kalanya disunahkan tawaf qudum, ada kalanya langsung tawaf rukun. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Ini relationship ini ya, suami istri, bapak anak ya, atau ibu anak. Kemudian sekarang, karena kita ini kayaknya rata-rata generasi sandwich ya. Jadi, iya, kita ini kan maksudnya generasi sandwich itu apa? Tengah-tengah dia tadi itu. Diapit oleh 2 roti, iya. Ya ngerawat orang tua, yang ngerawat apa? Anak-anak tadi itu. Dan itu dahsyat sekali ya. Dan itu memang dahsyat sekali. Tapi itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bismillah, mari kita bahas sedikit demi sedikit apa yang penting untuk kita pahami tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, meskipun mungkin banyak diantaranya itu yang pernah kita dengar namun tidak ada salahnya ya, karena ini saya juga mengingatkan saya sendiri dan teman-teman sekalian. Nah, di sini adalah pentingnya apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, wa tahdhiru minal uquq, dan peringatan daripada melawan daripada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini posisinya tinggi sekali ya. Bukan hanya berarti hubungan di antara satu manusia dengan manusia yang lain ya. Melainkan ini adalah hubungan yang bahkan menentukan surga atau neraka kita. Ini hubungan menentukan apa? Surga atau neraka kita. Ketika Nabi SAW beliau ditanya tentang kedudukan orang tua itu, maka kata Nabi jawabnya simpel sekali. Apa kata Nabi SAW? Huma jannatuka wa naruk. Keduanya adalah surga dan nerakamu. Maksudnya apa? Kamu pengen masuk surga gampang, pintunya di depan matanya kamu, di depan hadapan kamu. Apa itu? Orang tua. Kamu pengen gampang masuk surga, mudah caranya. Apa? Orang tua kamu. Berbaktilah kepadanya. Tapi kalau orang pengen masuk ke neraka dengan jalur cepat, ya tidak usah keluar rumah. Maksudnya nggak usah cari-cari kemaksiatan di mana-mana. Nggak perlu cari diskotik dulu, nggak perlu cari penjual minuman keras. Cukup bangkang sama orang tuanya aja, selesai. Nar itu. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW menyatakan apa? Falyamalil masya ya, falam yadkhulil jannah kama qala. Maka beramallah sesukamu wahai orang yang durhaka kepada orang tuanya, kamu udah bakal masuk surganya Allah. Falan tadkhulal jannah. Ya falyamalil masya falan tadkhulal jannah. Kamu udah bakal masuk surga. Mau tahajud sampai ngapal badoe,
Al-Quran sampai berapa ribu kali hatam, tapi ketika kita berani kepada orang tua, itu nggak ada artinya. Itu masih sisi, ini masih apa ya, masih gambaran ya, kita belum baca kitab ya. Ini masih gambaran betapa dahsyatnya hubungan kepada orang tua itu dalam hidup kita ini. Dunia akhirat ya, dunia akhirat. Di akhirat itu seperti yang tadi saya bahas. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau pernah menyatakan, man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana nusakhir. Barang siapa yang dia memulai paginya dengan taat kepadaku, waduh tahajud, ketika malam hari hataman Quran, baca berjuz-juz indah sekali. Kemudian sholat sunnah isyraq, baca Al-Quran, baca wirid, zikir. Tapi ibunya minta mau beli apa, mau masak telurnya habis, mau minta tolong belikan telur ke warung, tidak mau membantah, sia-sia itu ibadahnya. Ya, man asbah murdiyan li muskhitan li walidayhi. Barang siapa yang memulai paginya membuat aku ridho, tapi membuat orang tuanya tidak ridho sama dia. Sekalipun karena hal sepele, fa ana anhu sakhid, maka aku pun murka kepada hamba itu tadi. Barang siapa yang mungkin pagi harinya enggak terlalu dekat bersamaku, tanpa menggugurkan yang wajib ya yang wajib-wajib aja. Namun dia tidak banyak ibadah, tapi dia taat sama orang tuanya, sehingga orang tuanya pun ridho kepadanya. Fa ana anhu radin. Aku pun Allah, kata Allah apa? Ridho kepada hamba tersebut. Sehingga dikatakan apa? Ridho Allah fi ridhol walidain, kan gitu ya. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Kunci, orang tua itu kunci. Seperti keadaan apapun mereka. Karena orang tua ini kan beda-beda ya. Ada yang gini, ada yang gitu. Ada yang nggak nguji, ada yang menguji. Ada yang ujiannya level 1, ada yang level 10. Ngujinya itu loh kepada anak, kan gitu. Nah, tapi bahkan Allah Ta'ala menyatakan apa? Ini puncak daripada perintah kebaktian kepada kedua orang tua. Ya, kalau Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka. Allah Ta'ala telah memutuskan. Apa itu? Yang pertama, alla ta'budu illa iyyahu. Jadi perintah ini, firman ini dimulai dengan apa? Dengan keputusan pentauhidan, pengesaan Allah. Ini kan perkara yang tinggi sekali ya. Alla ta'budu illa iyyahu. Jangan sembah kecuali hanya kepada Allah. Ini kan perintah tauhid. Loh, perintah setelahnya apa ya Allah? Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada apa? Ini selevel bawahnya tauhid. Bayangin. Sebelum perintah apapun, level pas di bawahnya tauhid apa? Berbaktilah kepada kedua orang tua. Bahkan kata Allah apa? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, jika sampai salah seorang di antara keduanya atau keduanya engkau mendapati mereka dalam keadaan yang sudah tua. Kenapa kok harus sudah tua? Karena lebih sulit. Sebagaimana kita tahu ya, orang semakin usia, dia akan kembali seperti kanak-kanak gitu ya. Dia perasaannya lebih sensitif gitu ya. Orang semakin tua seperti itu, apalagi 70, 80, sensitif sekali. Makanya kan ada video itu ya, yang ada bocah balita rebutan mainan itu sama nenek-nenek. Pernah lihat ya? Loh, nenek-nenek sama bocah balita rebutan mainan. Nenek-neneknya nangis beneran itu. Nangis bener, ngambek dia, ngambul. Gara-gara udah dapat mainan itu. Rebutan. Itu ada seperti itu. Sehingga emang semakin tua itu ujiannya lebih berat. Terlebih naudzubillah ketika tertimpa Alzheimer misalnya. Mulai pikun-pikun, kadang anaknya sendiri enggak tahu dia. Lu ini anak yang setiap hari memandikannya, bikinkan makanan, nyuapin. Bahkan ibunya nggak tahu kalau itu anaknya, nggak kenal kalau itu anaknya. Dibilang saya ini siapa? Nggak tahu, kamu tuh siapa kamu? Lu saya ini anakmu bu. Enggak, kamu bukan anakku. Ya apa? Oh itu nih anak sih nggak kuat. Oh panti asuhan, telepon. Pak titip sebentar gitu ya. Kayak gitu. Maka Allah Ta'ala menyatakan apa? Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Ketika kalian mendapati mereka keduanya atau salah satu itu sudah sepuh,
Termasuk sebelum tua juga sebetulnya. Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan uff. Uff ini sebetulnya apa? Bahasa penolakan. Ah, nak tolong belikan gas nak. Ah, bukan berarti oh ini selain uff tidak apa-apa, kan saya udah ngomong uff, bukan gitu. Maksudnya sampai Nabi mengatakan apa? Seandainya, ini hadis Nabi, Nabi mengatakan seandainya Allah Ta'ala mengetahui ada kedurhakaan yang lebih rendah, yang lebih ringan daripada uff, yaitu yang bakal dilarang sama Allah. Tapi dianggap kedurhakaan minimal itu apa? Ketika gitu, alah, aduh, itu uff semua itu. Misanannya uff ya saudaranya misanannya, kena semuanya. Lalu itu Allah Ta'ala apa? Fala taqul lahuma uffin. Kata Nabi, kalau ada kedurhakaan yang di bawahnya itu yang bakal dipilih oleh Allah. Wala tanharhuma, dan jangan kau membentak keduanya. Jangan sampai kita pintar berbicara kepada sosok yang dulu mengajari kita untuk berbicara. Ini puncak daripada kedurhakaan itu. Ketika kita kecil diajari ngomong, ya, kemudian pas besar, lu yang dulu ngajarin kita ngomong, kita kalahin omongannya. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kepada mereka apa? Ucapan yang baik. Ada salah seorang pembesar ulama namanya Imam Muhammad bin Sirin. Imam Muhammad bin Sirin ini kalau ngomong sama ibunya, itu kalau orang lihat dari jauh, dikira ini Imam Muhammad bin Sirin ini lagi sakit. Kenapa? Lemas gitu, merunduk sekali. Pelan sekali suaranya. Oh iya Bu, iya Bu. Jadi bahkan bukan hanya pemilihan kata ya, bahkan volume nadanya pun tidak berani menyamai daripada apa? Ibunya tadi itu. Imam Muhammad bin Sirin ini punya murid. Saya lupa namanya, kalau nggak salah Imam Dhahabi. Muridnya ini, ya gurunya kan kayak gitu ya. Kita tahu lah muridnya seperti apa. Muridnya ini pernah suatu ketika dipanggil sama ibunya, keceplosan jawabnya itu nadanya tinggi, melebihi tinggi volume ibunya ketika manggil. Misal kayak zaman sekarang ya. Nah, misalnya, oh iya Bu. Nah, itu kan nadanya apa? Lebih tinggi ya. Apa yang dilakukan beliau? Beliau beli budak, 2 dibebaskan. Kafaroh, membebaskan 2 budak. Kalau orang jima di puasa itu, 1 budak yang dibebasin. Dia bebasin 2 budak. Kenapa? Takut kena dosanya durhaka tadi itu sama orang tua. Jadi bahkan apa? Bahkan wa qul lahuma wala tanharhuma, jangan kau membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan apa? Karima, ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang bagus. Kalau memilih kata-kata itu dipilih diksi-diksi yang enggak menyakiti hatinya. Termasuk ya sebetulnya ketika kita menceritakan sesuatu yang sekiranya akan memberatkan beliau, karena perlu kita ketahui, ketika masalah yang kita ceritakan itu di kepala kita 1 kilo, ketika itu kita pindah ke ibu kita itu 10 kilo jadinya. Beliau akan merasa terbeban dengan masalah itu sampai apa? Sampai selesai tadi itu. Sampai selesai tadi apa? Masalahnya. Wah, kalau kita lihat para ulama mereka luar biasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah. Itu kalau lagi sama orang tuanya, kalau lagi makan bersama, beliau tidak mau makan dulu. Ketika ditanya, lu kenapa? Ayo, kenapa kok tidak mau makan? Beliau mengatakan, karena saya khawatir kalau nanti saya ngambil makanan yang ternyata makanan itu disukai atau diingini oleh siapa? Orang tua saya. Jangan sampai misalnya ibunya mau ngambil ikan ini, diambil duluan sama beliau. Sehingga gelakno hatinya. Takut beliau, tidak mau. Tidak mau. Ya, bahkan dikatakan hampir seumur hidup orang tuanya Sayyidina Ali ini belum pernah melihat punggungnya beliau. Dalam arti ketika sudah balik ya, nih, anak kecil kan ini. Kenapa? Tidak pernah membelakangi ibunya, tidak pernah membelakangi bapaknya. Jadi kalau jalan itu apa? Tidak mau membelakangi. Gitu. Sampai seperti itu.
jadi orang wali ya, jadi orang sukses. Kayak gitu. Ngomong saya ingat lagi ya, pokoknya tentang itu pokoknya. Di antaranya Habib Alwi Ba'akil. Kalau ada yang tahu di antara kita, Habib Alwi Ba'akil ini seorang yang alim, seorang yang soleh. Intinya beliau ketika ada tamu pada malam hari, ya bukan Alwi Ba'akil ya. Hah? Enggak, Tuban. Beliau pernah belajar di Malang, ya yang dikeroyok sama orang pemabuk itu loh. Intinya beliau ada tamu, kemudian beliau keluar, ya menyiapkan apa? Hidangan untuk tamu. Pelajarannya banyak sebetulnya. Beliau keluar tuh apa? Untuk mempersiapkan hidangan untuk tamunya. Kalau nggak salah tamunya itu putra daripada gurunya. Jadi disuruh di rumahnya dulu, beliau keluar nyiapin apa? Beliin makanan tadi itu. Nah, tengah-tengah perjalanan ada orang mabuk. Kemudian Habib Alwi ini kan ya sambil sholawat, sambil baca. Dikira geremengi orang-orang itu. Lu ngomong apa kamu tadi nggak terima? Singkat cerita, beliau dizalimi, beliau diinjak-injak, sampai tulang rusuknya itu segala macam. Dengan keadaan yang seperti itu, beliau jalan dengan begitu sulit, ya begitu apa yang terjadi itu. Beliau jalan ke rumahnya, yang cerita yang saya dapat ya. Kemudian beliau mematikan lampu rumahnya, kemudian mendatangi ibunya, ya kemudian mencium daripada tangan kaki daripada ibunya, minta ridho daripada ibunya. Lampunya dimatikan kenapa? Supaya nggak ngelihat kondisinya beliau. Ya seperti itu. Itu ketika dibawa ke rumah sakit, kemudian diceritakan kronologi bahwa beliau itu dipukulnya di Kutorjo Gang 2, rumah beliau di Kutorjo Gang 3, lumayan jauh. Dokter mengatakan mustahil orang dengan kondisi tubuh seperti ini berdiri aja tidak mungkin. Ini berdiri dan jalan sekian meter apa? Untuk datengin ibunya tadi itu. Jadi siapa? Jadi wali Habib Alwi bin Muhammad Ba'akil, seorang soleh yang luar biasa. Nah, sehingga berapa banyak sebetulnya keagungan seorang itu terletak pada ibunya. Siapa yang nggak kenal dengan cerita apa? Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni. Sampai siapa? Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali disuruh sama Nabi datengin, disuruh mintakan istighfar, suruh doakan. Loh, siapa yang lebih mulia, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, apa Uwais Al-Qarni? Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Beratus-ratus juta kali lipat mungkin. Sahabat sama tabi'in, tidak bisa kita bandingkan. Cuman ini pelajaran bagi Nabi, bagaimana Nabi ingin meluhurkan betapa agung, betapa mulia orang itu jika apa? Taat kepada orang tuanya. Oh, itu di alam dunia, apa di alam akhirat ya, yang nanti akan terlihat. Di alam dunia pun nggak luput seperti itu. Disebutkan bahwasanya kama tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperbuat juga demikian. Dalam hadis Nabi juga bersabda apa? Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka nanti kalian punya anak-anak itu akan berbakti kepada kalian. Dan itu menjadi hutang. Itu menjadi hutang yang harus dibayar oleh anak. Maksudnya hutang itu gimana? Ketika seorang anak kurang ajar sama orang tuanya, ini hutang yang akan dilunasi oleh anaknya yang akan kurang ajar juga kepada dia. Sebagaimana ketika seorang anak itu taat, menggembirakan hati orang tuanya semaksimal yang dia mampu. Ketika dia punya anak, anaknya pun mirip serupa dengan apa yang dia dulu perlakukan kepada orang tuanya. Jadi berbakti kepada orang tua ini efeknya ke dalam hidup dunia akhirat besar sekali. Dia akan mengefek pada kehidupan dunia kita sebagaimana dia menjadi pengaruh besar akan apa? Kehidupan akhirat kita. Huma jannatu wa naruk, simpel sekali ya. Nabi mengatakan, orang tuamu ya surga, ya nerakamu juga. Terserah kamu pilih mereka sebagai apa? Sebagai surga apa sebagai neraka. Waqfid lahuma janahu dzulli minar rahmati, kata Allah Ta'ala. Dan rendahkanlah untuk mereka berdua apa? Janahadzul, sayap kerendahan dirimu. Ini bahasa kiasan. Jadi kita mengepakkan sayap kita betul-betul rendah di hadapan orang tua. Dalam artian apa? Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, siapapun kita di hadapan masyarakat, di hadapan orang tua, kita harus letakkan semuanya tadi. Janahadzul. Dan ini
adalah hal yang harus kita latih gitu ya. Terlebih misalnya ketika seorang anak itu menjadi apa? Sudah menjadi pada waktu dia yang menafkahi orang tuanya. Jangan sampai karena sebab anak itu sudah menafkahi orang tuanya, kemudian dia merasa berjasa, kemudian dia merasa lebih, dan lain sebagainya. Bukankah ada ketika salah seorang sahabat menggendong ibunya, kalau nggak salah dari Khurasan itu ya, atau dari Irak, berangkat haji, digendong. Bukan dinaikkan apa ya, keliling, tawaf sa'i segala macam. Kata Nabi Rasulullah cerita, apakah saya sudah membalas bagian daripada jasanya ibu kepada saya? Kata Nabi apa? Belum, bahkan belum menyetarai satu nafas daripada nafas yang dikeluarkan oleh ibumu ketika berupaya melahirkanmu di dunia ini. Perjuangan antara hidup dan mati. Jadi satu nafasnya aja ketika apa? Melahirkan. Dengan apa yang kamu lakukan itu belum bisa menanding. Sehingga tidak bisa ya. Sehingga itu menjadi ujian. Terutama ketika apa? Orang sudah punya jabatan, orang sudah punya harta, ini dan itu, dia yang memberi kepada orang tua. Jangan sampai kemudian apa? Alah, Pak, kamu makan ya dari saya. Alah, ibu, kamu loh, pengen apa-apa ya saya yang ngasih. Lu. Dan kita ini siapa? Sedangkan kita ini tidak pernah bisa melihat, mendengar, menghirup. Bahkan kita tidak akan ada di alam semesta ini apa? Ya kecuali karena mereka tadi itu, jasa mereka. Gitu ya. Maka kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, qad alimta, sehingga engkau tahu bahwa Allah Ta'ala telah sangat meninggikan dalam ayat ini, dalam wasiat yang dibuka oleh Allah dengan perintah mentauhidkan dan beribadah kepada Allah. Lalu kemudian dibarengi dengan apa? Berbuat bakti kepada orang tua. Bahkan bukan hanya disuruh berbakti. Apa kata Allah? Jangan sampai apa? Berani durhaka, bahkan mengatakan sekalipun. Ya. Apalagi membentak, kemudian apalagi apa? Berbuat jelek, katakan kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang tidak merendahkan mereka. Kemudian merendah ya di hadapan mereka. Wa qur rabbirhamhuma, juga yang terakhir apa? Mendoakan mereka. Ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah merawat saya dalam masa saya kecil tadi. Nah, seperti itu. Jam berapa ini? 7:30 sudah ya. Mungkin sampai sini dulu, ada yang mau dibahas atau apa? Ya. Kalau tadi kan seorang anak itu orang tuanya jadi surga dan neraka lah. Yang jadi pertanyaannya, apakah ketika kita punya batas ujian tadi ya, ketika orang tuanya selama tidak melakukan penyimpangan perintah terhadap kesyirikan atau sejenisnya, nah ini semisal kayak dendam pribadi itu lah kan, kayak semisal dia yang tadi ini kan kedurhakaannya kita akan menular ke anak sebagai ganti. Nah, saya itu punya teman, dia itu kayak berhak membantah sehingga dia menikah itu selesai, dia keluar dari rumah itu kayak udah nggak ada ikatan gitu. Gimana berhak membantah? Jadi kayak dia itu kayak trauma, broken home. Oh iya. Jadi setelah menikah dia itu terasa bebas seperti itu. Jadi kayak gimana? Setelah menikah terasa bebas. Maksudnya seperti ini. Apakah di batas ini dia nggak yang membantah secara detail, tapi kayak memutuskan silaturahmi seperti itu? Wah, tidak boleh juga. Nah, tapi gini ya, memutusnya kayak apa dulu? Bahkan dia pernah bilang ke saya itu kayak dia itu bukan anak yang dirindukan rumah sama orang tuanya gitu. Jadi malah tantenya yang angin dia pulang ke rumah. Sampai di batas itu mas. Nah orang tua yang seperti ini gitu loh, maksud saya apakah jadi tolak ukur surga dan neraka? Terlepas sikap dan perilakunya anak. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi perbaktian kita kepada mereka berdua kecuali apa?
Ketika mereka mengajak kita kepada kekufuran atau kemaksiatan. Itu yang pertama. Kemudian, yaitu tadi seperti yang tadi saya bilang, memang berbakti kepada orang tua ini ujian. Apakah mudah berbakti kepada orang tua? Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Ya kalau pas tepak orang tuanya itu enak misalnya. Ada orang tuanya agak apa? Agak ganyang juga, agak nguji juga. Loh ini justru apa? Ya letaknya di situ. Lah, makanya tadi saya bilang kalau itu kan putus lost kontak sama sekali berarti kan? Masih, cuma ya Sebatasnya. terbatas seperti itu. Oh, kalau gini, intinya kalau nggak mutus, jadi berbeda ya. Antara mutus dalam artian apa? Putus-tus, nggak tahu wis. Bahkan kayak apa yang terjadi di daerah mana itu yang orang tuanya dititipin ke, ya, terus tanda tangan sampai, loh ini anak-anaknya mampu sebetulnya. Kemudian pihak panti asuhan tuh bilang, loh, Mbak ini kalau dititipin sini, mati pun sampai tidak dikabari loh. Iya, tidak apa-apa, kami sudah ikhlas. Ini masih hidup ibunya ini. Pernah tahu itu? Itu ngeri sekali. Iya, iya. Terus akhirnya dijemput lagi tuh. Akhirnya dijemput lagi ibu dari situ. Ya masuk akal. Nah, apa namanya? Kalau lost kontak sama sekali, tidak boleh. Cuman tetap bersambung, tapi mungkin daripada dia mendengar ucapan yang nggak mengenakan hatinya dan menyebabkan dia semakin jauh dari ibunya atau dari bapaknya, dia tetap nyapa tapi tidak seintim itu misalnya, ya itu berbeda lagi. Maksudnya kan hubungan itu masih ada, cuman dia nggak terlalu itu sehingga nggak jadi bentrokan misalnya. Kalau itu kan itu justru apa yang dikatakan seni di dalam menjalin hubungan kan gitu. Jadi dia bukan memutus ya, berbeda kalau mutus. Kalau ini enggak, ya masih telepon, masih kabar. Misalnya masih mengunjungi kalau bisa seminggu sekali lah atau sebulan berapa kali. Cuma dia memahami, apalagi misalnya setelah menikah, misalnya ibunya cemburu sama istrinya lah, ini dan itulah, misalnya. Kan orang beda-beda ya. Ya, dia yang harus bisa, dia yang memahami itu, dia mengatur itu tadi. Iya, memposisikan diri. Tapi gimana mereka adalah surga dan neraka kita. Ridhonya Allah tergantung sama ridhonya mereka, soalnya tidak iso gitu. Dan ini nggak bisa ditawar, nggak bisa. Orang tuanya gini, orang tuanya gitu. Nggak bisa. Ya tetap mesti apa? Kita jangan sampai bantah mereka. Hmm. Ya, tetap wajib. Ya, ya, tetap wajib, tetap wajib, tetap wajib. Ya Mas, sebentar ya. Ini kan ya Pak ya Pak. Oh ya, jadi sekalipun kafir tidak iso, tetap. Selama perintahnya bukan mengajak kepada kekufuran ya. Misalnya besok ini Natal, enak Natalan, misalnya ya tidak boleh. Oh ya birrul walidain, siap Bu, Pak. Ya tidak iso, beda lagi, ya Pak. Ya, ya itu berat sekali ya terus. Tetap, iya. Jota, iya. Jota ini enak ya. Terus kayak apa cetak gitu ya. Tahu data saya ya. Terus kayak apa? Iya, iya. Iya, iya. Terus dalam arti gini, kita tetap wajib berusaha menjalin dan minta ridho.
Kita bisa bayangin ya, Habib Alwi tadi itu luar biasa kepada ibunya. Taat luar biasa, tapi ketika detik-detik menjelang ajalnya, yang beliau tahu betul ini apa? Ini masa-masa menit-menit akhir beliau hidup di alam dunia. Orang yang didatangi satu orang itu. Itu menunjukkan apa? Jadi betul-betul perjalanan akhirat kita seperti apa? Keindahan atau betapa mengerikannya alam kubur kita itu seperti apa? Itu diantara yang menentukan selain amalan tauhid kita, yaitu bagaimana selama hidup kita dengan orang tua tadi itu. Alqamah itu contohnya, ibunya pegel sekali, ibunya pun mutus dia. Nah, Alqamah ini ketika didatengin, disuruh apa? Baca syahadat tidak mau. Akhirnya dilaporin ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang tidak bisa syahadat ya Rasulullah, tidak bisa mati bahkan. Tidak bisa mati, ya apa? Orang sekarat tapi tidak bisa mati. Itu menyakitkan sekali. Akhirnya kata Nabi, oh ya, mintakan maafnya dia ke ibunya. Bilangi ibunya. Lari sahabat keluarganya Alqamah ini ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bilang ya Rasulullah kalau Rasulullah lari ke ibunya, Bu, putramu Alqamah, kenapa? Mau wafat dia. Oh iya, terus dia tapi tidak bisa mengucapkan syahadat. Sakaratul mautnya sulit sekali. Oh iya, terus gimana? Kata Rasulullah, saya suruh datang kepadamu, minta ridhonya buat Alqamah. Enggak. Alqamah enggak saya ridhoi. Ucapan ibunya seperti itu ya. Pulanglah ini sahabat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, tidak dimaafkan. Ya wis, kalau gitu sekarang kumpulin kayu bakar itu Alqamah. Katanya Nabi. Wis, perintahnya Nabi. Nah ini daripada tidak mati-mati, kalau dia wafat pun panas dia. Alam kuburnya itu dahsyat sekali. Bakar aja kata Nabi, kumpulin kayu bakar. Waktu mereka prosesi ngumpulin kayu bakar, ada salah seorang di antara mereka kelihatan sama ibunya Alqamah ini. Lu ngapain nak? Lu ini bu ngumpulin kayu. Lu buat apa kayu? Nggak enak ini orang bilang. Itu bu, membakar. Bakar apa? Bakar putramu Alqamah. Ya Allah Alqamah, sudah saya ridhoi Alqamah tadi. Detik ibunya itu ngomong demikian, wafatlah Alqamah tadi itu. Langsung wafat. Sejak dimaafkan oleh siapa? Ibunya tadi itu. Karena seperti apapun sebetulnya ya, sesakit hati apapun ibunya, nggak mungkin ridho ketika anaknya tadi itu terluka atau tersiksa. Nah, ini ketika mendengar anaknya Alqamah ini bakal dibakar, dari ridho ibunya. Dari ridho ibunya. Beliau langsung apa? Meridhoi daripada Alqamah tadi itu. Seperti itu. La ilaha illallah. Mungkin ada lagi. Ini sih baru mukadimah ya. Masih panjang ini. Tidak apa-apa, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita dan orang sekitar kita. Banyak pembahasannya cukup panjang. Ya. Gimana? Dalam apa dulu? Setara. Sama. Soalnya kata Nabi SAW, abauka salasa. Orang tua kalian itu ada 3. Yang pertama, alladzi waladaka, yang melahirkan, yang menyebabkan kau terlahir, yaitu bapak ibu. Lu bapak kan tidak melahirkan, ya maksudnya yang menyebabkan lahir. Kemudian yang kedua, yang menikahkan putrinya kepadamu. Kemudian yang mengajarkan kepadamu ilmu. Justru sebagian ulama ya berpendapat guru spiritual kita itu lebih harus kita mulia daripada orang tua. Kenapa? Orang tua itu membawa kita dari alam ruh kepada alam dunia. Guru menjunjung kita dari alam dunia menuju alam yang keluhuran. Seperti itu. Jadi ya disamakan.
Hah? Kenapa? Iya, iya. Oh. Lah, sebetulnya nek mau diurutkan ya, ya enggak maksudnya Alwi gini loh. Jadi ada pondok pesantren gitulah, tempat pendidikan agama yang mana santri-santrinya itu lebih mengutamakan gurunya daripada orang tuanya. Sampai-sampai pada tahapan orang tuanya minta dia pulang ke rumah, dia tetap tidak mau. Lah, kalau itu wallahu a'lam, kalau dari pandangan pribadi kurang kurang pas. Kurang pas. Karena waktu itu sampai pada keadaan ada wali santri itu kan yang beliau ini sakit. Jadi seorang santri bapaknya sakit. Sudah dikabarin suruh pulang, nggak mau pulang. Akhirnya pulang 2 hari apa berapa bapaknya meninggal. Jadi nggak sempat ini lagi. Jadi seperti itu. Dan sebetulnya tidak ada kontradiksi antara pengagungan kita kepada orang tua, mertua, dan guru. Harusnya sih tidak ada. Aneh kalau itu menjadi kontradiksi. Maksudnya mungkin ada hal-hal yang kurang pas berarti. Orang tua sama mertua mendahulukan yang mana? Dua-duanya bareng. Dua-duanya bareng. Nah, itu perlu ada seninya nih itu ya. Misalkan gini Ustaz, Iya. dari ketiga orang tua ini, dua sudah meridhoi kita, ternyata ada mertua yang tidak tinggal dengan kita. Nah, itu apakah menjadi hambatan kita nanti di perjalanan akhirat kita? Intinya gini, kita sudah minta maaf dan kita sudah minta ridhonya. Intinya itu seperti itu. Kayak gitu. Makanya cari istri sepaket sama mertuanya. Maksudnya gini, dilihat juga mertuanya nih apa. Gitu. Tapi bisa jadi nggak Ustaz, anaknya yang baik, tapi ibunya atau mertua kita itu apa itu dia apa kayak lawan. Ya nih tanya bisa jadi apa enggak? Yo, bisa aja, mungkin aja apa yang enggak mungkin gitu ya. Apapun bisa terjadi. Nah ya di cross check dulu aja. Ruwet nggak? Nih ruwet, aduh jangan. Maksudnya ruwet tuh gini, intinya diantaranya ya harus tahu kehidupan kita, profesi kita, dan lain sebagainya. Iya. Kemudian seagama tentu ya, kemudian seakidah, sepaham. Jangan sampai tidak apa-apa, tidak sepaham. Nantilah dia ikut saya, lu. Itu inti apa kamu memantik peperangan. Tidak bisa dan mayoritas kalah suaminya itu. Mayoritas kalah. Misalnya istrinya dalam akidah yang berbeda. Suaminya dalam satu akidah. Sudah enggak, ini istri saya nanti bakal ikut saya kok. Tidak mungkin. 90% mungkin ya. Katut istrinya. Dan itu musyahad ya, ini bisa disaksikan. Nah, maksudnya apa? Lebih baik yang tadi itu sama. Jadi apa ya? Dari awal itu juga terlihat kayaknya enggak ke depan ini enggak banyak problem lah. Enggak ada benih-benih perpecahan gitu lah. Nah, itu lebih bagus, jauh lebih bagus. Yang menerima apa adanya dan lain sebagainya. Ya apa ini maksudnya untuk akhirat apa dunianya? Ya banyak-banyak ini membacakan istighfar untuk beliaunya dan sebagainya. Iya, ya berat ya apa ya soalnya ya itu bisa mungkin jangan gelakno hatinya, jangan gelakno hatinya. Berat emang. Ya emang tadi seperti yang saya bilang sebanding beratnya birrul walidain dengan pahala reward untuk birrul walidain itu sebanding. Birrul walidain siapa yang bilang gampang? Tidak gampang. Tidak gampang. Apalagi tadi itu, ketika kalau seorang anak masih
apa-apanya masih diberikan oleh orang tua, ini kayaknya masih gampang lah birrul walidain. Gitu ya, karena dia apa-apa juga dari orang tua. Tapi ketika dia sebaliknya, dia yang merawat, dia yang mencukupi, dia yang memberikan apa yang dibutuhkan, ini letak ujian yang lebih berat lagi. Next level itu. Next level. Jadi seolah-olah apapun pemberian orang tua sebelum itu kayak dianggap kecil, dianggap remeh. Padahal tidak sama sekali. Insyaallah kita lanjut aja, panjang gak nih? Wallahu a'lam bishawab. Bapak yang mau wudu